Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, secara administrasi telah lengkap memenuhi persyaratan untuk dicatat. Secara syariah tidak ada halangan untuk diangkat nikahkan antara Nana Muhammad Yari Syed Hasim Masduki dengan Neng Sabrina Saumi. Tidak ada hubungan saudara atau hubungan lain yang menghalangi dilanjutkannya pernikahan. Jadi pernikahan bisa dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad Yari Syed Hasim Masduki bin Syed, saya nikahkan dan saya kawinkan Sabrina Saumi, putri kandung Bapak Edward, kepada engkau. Bapak Edward selaku wali nikah telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan mas kawin berupa emas sebesar 20 gram dan uang sebesar 190.423 won Korea dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sabrina Saumi binti Edward dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Sah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kalimina wa lana Muhammad wa salli wa barik amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kepada yang terhormat untuk Bapak Deddy Mulyadi untuk bisa berkenan merapat ke area pelaminan untuk bisa berfoto di awal sebagai bentuk ucapan terima kasih dari kami untuk para pengisi acara, untuk Anda yang telah bertugas di hari bahagianya Brina dan juga Yeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Anu di Pika Ajrih kurang sadayana dilanceuk Kang Haji Rohimat mundingi janten saksi di acara pernikahan Pun Adi lo pesen sabaraha kali WA ti Purwokerto ke hadieu neng gitu. Upami nyaritakeun pernikahan
ayat 2 kejadian spiritual. Anu kahiji aya kabinga. Buka pami kabinga mah tos umum. Umargi saha anu teu binga. Perjalanan cinta yang begitu panjang akhirnya bermuara pada satu peristiwa. Yang peristiwa itu adalah puncak kebahagiaan tertinggi dalam kehidupan manusia. Karena di situ terhampar harapan kelak akan melewati perjalanan hidup yang indah, dan kelak akan berlari anak-anak kecil dari sebuah rumah yang indah, berlari dan berlari dengan kasih sayang orang tua. Tetapi ada peristiwa sedih dari sebuah proses pernikahan. Siapakah yang paling bersedih ketika sebuah peristiwa pernikahan? Yang paling bersedih adalah ibu mempelai wanita dan ayah mempelai wanita. Kesedihannya ada dua. Yang pertama adalah anak yang dikandungnya sejak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, dan sampai 9 bulan pada puncak kelahirannya. Lahirlah seorang bayi yang kemudian menjerit dalam sebuah tangisan yang indah. Kenapa seorang bayi menangis? Karena dia berpisah. Berpisah dengan siapakah? Berpisah dengan Allah Sang Pemilik. Karena dia berasal dari alam cahaya, dia berasal dari alam ruh, dia berasal dari alam langit, dan dia berasal dari alam surga, alam keabadian, alam keindahan, alam ketentraman, alam kedamaian. Itulah alam para nabi. Ketika dia berpisah, maka siapakah yang akan mendampingi sebuah perpisahan itu? Wakilnya Allah yang menitipkan dalam kalimat rahim. Maka lahirlah seorang bayi dari rahim, dari cinta, dari kasih sayang. Dan cinta kasih sayang adalah pancaran dari rahimnya Allah. Maka ibu bertindak mewakili Allah. Maka ibu adalah sosok yang penuh keikhlasan dalam hidupnya. Tak ada kata marah, tak ada kata benci, tak ada kata kecewa. Yang ada adalah kebahagiaan. Seberat apapun yang dijalani, sesedih apapun yang ditapaki, seberat apapun tekanan yang dialami dalam hidupnya, ibu akan senantiasa mengikhlaskan seluruh perjalanannya hanya karena satu, pancaran cinta Allah ada dalam hidup. Maka anak itu diajarkanlah bertuhan dengan kalimat ci lukba, ci lukba, ci luk lihat bah, akulah yang mewakili rohmu, akulah yang mewakili Tuhanmu, akulah yang mewakili ilahi yang kau puja itu. Maka pujalah aku pada suatu saat ketika engkau ingin memuja Tuhan. Anak itu tumbuh besar. Dia melewati masa balita. Tangisannya membelah dunia dan membuat keindahan dalam sebuah rumah. Seindah apapun rumah, semahal apapun rumah, tanpa tangisan seorang bayi, maka keindahan itu tidak ada. Maka dia belajarlah berbicara hau hakeng, hau hakeng. Maka belajarlah berucap laleur mapai areuy, laleur mapai areuy. Kalau bupati kan punya anak buah, buruan kantor pacamat, buruan kantor pacamat, berulang-ulang. Kemudian tumbuh menjadi besar, remaja yang cantik jelita, yang sampailah pada saat dewasa. Ketika pada saat dewasa itu dia bertemu dengan unsur
feminin dalam dirinya, maskulin dalam dirinya. Jadilah gelombang elektromagnetik itu bertemulah pada sebuah titik, maka dia bertemu dengan pasangan hidupnya yang telah berpasangan di alam ruh. Saya katakan lagi, maka dia bertemu dengan pasangan hidupnya yang telah berpasangan di alam ruhnya. Orang yang sudah berpasangan di alam ruhnya, ketika turun di dunia dia akan saling bertemu dan tak akan pernah berpisah selamanya. Ketika dia bertemu, maka ikatannya menyatu sampailah pada jenjang pernikahan. Pada pernikahan itulah kepedihan ada. Kenapa kepedihan ada? Seorang anak perempuan yang begitu dicintai ibu dan ayah, seorang anak perempuan yang dalam setiap waktu dalam dekepannya, seorang anak perempuan yang dijaga 24 jam ketika dia pergi, selalu di mana berada kau nak, lekaslah kembali. Kecemasan orang tuanya kini akan tergantikan dengan pelindungan laki-laki yang akan mendampinginya. Tapi ingatlah wahai calon mempelai pria, di situ ada kecemasan yang luar biasa dari orang tua. Kecemasannya adalah apakah anak yang dicintainya akan secara tulus dicintai oleh suami? Apakah anak yang disayanginya akan secara tulus akan disayangi oleh suaminya? Apakah anak yang ketika berbuat salah, ketika dia berbuat manja, ketika dia marah, orang tuanya memaafkannya, apakah suaminya akan menerima kemarahannya, akan memaafkannya, akan memanjakannya? Maka air mata orang tuanya akan mengalir dalam kecemasan. Saya merasakan peristiwa ini kapan? Ketika saya punya anak perempuan. Terasa cinta itu, terasa kasih sayang itu, terasa kecemasan itu, dan pasti perasaan yang saya miliki itu akan terbayangkan 25 tahun ke depan anakku ini akan pergi dibawa oleh suaminya, pergi dibawa oleh seorang laki-laki yang aku tidak pernah tahu dia itu siapa, dan tidak akan pernah tahu besok akan terjadi apa, apakah cintanya akan selamanya atau hanya bertahan 1 bulan 2 bulan. Kecemasan itu pasti ada bagi seorang keluarga. Untuk itu pesan saya pada adikku tercinta, terimalah istrimu bukan dalam cantiknya, terimalah dalam jelek. Terimalah istrimu bukan dalam baik hatinya, tapi terimalah tinggi hati. Terimalah istrimu sebagai orang yang pemarah. Terimalah istrimu sebagai orang yang malas. Terimalah istrimu sebagai orang yang manja. Terimalah istrimu sebagai orang yang tidak pernah jauh dari ibunya dan senantiasa mengingat ibunya. Kenapa saya berkata begitu? Karena ketika kita menikah, yang dinikahi bukan keindahannya, yang dinikahi justru adalah kesulitan. Ketika kita sudah bisa menerima manjanya, ketika kita sudah bisa menerima pemarahnya, ketika kita sudah menerima tinggi hatinya, ketika kita sudah menerima jeleknya, maka yang lainnya akan menjadi keindahan. Itulah pesan saya. Yang terakhir adalah pesan untuk mempelai pria. Seorang anak laki-laki yang menjadi dambaan keluarganya, dididik sejak kecil sampai besar. Berapa banyak biaya yang dikeluarkan oleh orang tuanya untuk pendidikan anaknya, karena dia anak laki-laki yang menjadi seorang kesatria. Ketika tumbuh dewasa, sudah besar, berpendidikan tinggi, kuliah di luar negeri, berpenghasilan cukup, mertua perempuan harus menahan emosi. Kenapa harus menahan emosinya? Karena pengorbanan hidup untuk pendidikan anaknya, dia tidak akan pernah menikmati. Gaji besar dari anaknya,
semuanya besok akan diserahkan pada istri. Kemampuan membeli berlian oleh anaknya besok akan disematkan pada jari manis istri. Kemampuan membangun rumah yang indah besok tidak akan diisi oleh ibunya, akan diisi oleh menantu. Yang mungkin datang hanya sekedar mendoakan. Untuk itu, pesan saya pada mempelai perempuan, cintailah ibu mertua. Karena laki-laki yang di sampingmu adalah dari belayan dan kasih sayang. Jadilah engkau pengganti ibu. Terimalah suamimu bukan dalam keadaan banyak uang. Terimalah suamimu dalam keadaan taat. Terimalah suamimu dalam keadaan lelah ketika apa yang dimimpikan tidak tercapai. Karena ibu akan selalu menerima anak dalam keadaan susah. Karena ibu akan selalu memeluk anaknya ketika ditinggalkan banyak orang. Karena ibu akan selalu dekat dengan anaknya ketika dia tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Pesan saya hanya itu. Pernikahan adalah genangan air mata. Karena pernikahan sesungguhnya perpisahan dari dekatnya cinta yang satu menjadi dekatnya cinta yang lain. Semoga kita semua hari ini bisa memaknai sebuah pernikahan sebagai perjalanan peristiwa menuju kesempurnaan. Berbahagialah mereka yang sempurna dalam pernikahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga, tarik semua mungkin diangkat ke atas. Apa? Ternyata Brina yang paling besar, alhamdulillah. Yang dapat senyum dong. Terakhir boleh angkat jempolnya, gaya bebasan.